Apa yang perlu dilakukan supaya dapat membaca Al-Quran bisa memberikan ketenangan dan mengobati segala kegundahan. Sebab selama ini ana masih belum bisa merasakan nikmatnya dalam membaca Al-Quran. Iya, Al-Quran itu sakinah, syifa, penyembuh, mau'izah, pelajaran, hudan, petunjuk. Tapi bagaimana seorang bisa merasakan tadi petunjuknya Al-Quran, kesembuhan dari Al-Quran, rahmat dari Al-Quran, pelajaran dari Al-Quran? Maka dia harus mentadabburinya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kata Allah, kitab yang penuh dengan berkah yang kami turunkan untuk dihayati, untuk ditadabburi, untuk dimengerti, untuk dicermati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal itu ambil pelajaran dari sana. Makanya kalau kita membaca Al-Quran belum mendapatkan ketenangan, boleh jadi kita membacanya sekedar untuk mendapatkan hadiah dari Allah. Karena kita semua faham satu huruf itu dapat 10 kebaikan. Satu ayat itu bisa jadi lebih baik dari seekor unta di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika orang hanya membaca untuk mendapatkan hadiah, biasanya nggak membekas di hati. Maka tolong ketika membaca Al-Quran, niatnya. Dan yang kedua, waktunya. Kapan waktu membaca Al-Quran yang paling mulia? Di malam hari dan di akhir malam. Maka ketika membaca, benarkan niatnya. Yang kedua, tadabburi. Yang ketiga, usahakan waktunya tadi di waktu yang sangat indah, ketika tenang, dan bacanya dengan suara. Bacanya dengan suara yang indah juga. Kan ada orang kalau jadi imam baru suaranya indah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmumnya menikmati. Tapi kalau sholat sendiri, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Sholatnya sah, betul. Tapi bacalah dengan suara yang indah, karena Allah suka mendengarkan. Dan Nabi SAW mengatakan, Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran. Zayyinul Quran bi aswatikum, kata Nabi SAW. Hiasi Al-Quran dengan suara kalian. Maka tolong bacanya yang indah. Kemudian boleh jadi di hati kita ada penyakit. Wadah itu, kalau wadah ini kotor, mau diisi air bersih sebersih apapun, airnya jadi kotor nggak? Jadi kotor. Walaupun airnya bersih. Berarti ada wadah yang harus dibersihkan dulu, baru diisi air. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubukum, ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, suci, nggak akan pernah puas membaca Al-Quran.